Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Haryanto. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan sekarang ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Nah, di mana sekarang saya akan menjelaskan terkait investasi di saham syariah ya. Sebelum kepada pembahasan inti yakni di investasi pada saham syariah, saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit, yakni menjelaskan di investasi secara umum terlebih dahulu. Investasi itu merupakan penanaman modal atau sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang ingin mencapai terhadap suatu tujuan. Nah, dimana suatu tujuan itu ya tujuannya di masa yang akan datang begitu, dengan cara membeli atau memiliki barang atau jasa. Nah, dimana barang atau jasa ini memiliki dapat memberikan nilai di masa ke masa gitu. Karena kan kita ketahui investasi itu ya tujuannya profit atau keuntungan di masa yang akan datang atau persiapan di masa depan gitu. Nah, di sini investasi itu instrumennya salah satunya ada saham. Saham di sini adalah penyertaan modal. Nah, di mana penyertaan modal di sini membeli surat berharga yang dijadikan sebagai tanda bukti pemilik sebagian perusahaan. Nah, di dalam surat berharga ini diterbitkan oleh emiten. Apa itu emiten? Ya, emiten ini adalah pihak umum yang menawarkan terhadap produk atau jasa, yakni bisa dikatakan perusahaan begitu. Nah, dalam saham di sini dibagi ada dua, saham syariah maksudnya. Ada saham syariah yang memang berbasis syariah, dan ada yang memang saham syariah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, apa bedanya di antara keduanya? Kalau saham yang berbasis syariah itu sudah pasti syariah, yang mana di dalam ADART-nya itu menyatakan bahwa dirinya adalah perusahaan yang mempunyai saham syariah begitu. Jadi ketika dites atau di screening oleh fatwa DSN MUI itu sudah dinyatakan lolos karena sudah memang prinsipnya syariah atau basisnya syariah begitu. Karena kalau dibilang sudah berbasis syariah, emitennya juga pasti syariah. Karena belum tentu ketika mengatakan saham syariah, emitennya itu syariah juga, belum tentu. Ya, ketika ada saham syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, itu dimana perusahaan tersebut mempunyai saham akan tapi tidak menyatakan syariah, akan tapi tidak melanggar terhadap aturan syariah atau bisa dikatakan sesuai terhadap aturan syariah begitu. Contohnya dia itu di dalam sahamnya itu tidak melakukan riba, itu sudah dikatakan syariah meskipun nantinya tidak menyatakan bahwa dirinya itu saham syariah. Oh ya, di dalam saham syariah yang sudah menyatakan syariah itu terdaftar di DES. Apa itu DES? DES itu daftar efek syariah begitu. Oh ya, saya akan menjelaskan emiten. Apa itu emiten? Biar tidak ada pertanyaan. Tadi dijelaskan emiten. Emiten itu sebuah perusahaan di mana tadi dikatakan kalau sahamnya sudah basisnya syariah, maka pasti emitennya itu syariah. Apa itu emiten? Emiten itu yang menyediakan produk atau jasa yang dapat dihasilkan harus dalam kategori halal. Itu yang memang emiten berprinsip syariah begitu. Ada juga dalam emiten di sini yaitu menyediakan hasil usaha yang tidak mengandung unsur riba, judi, haram, dan tidak bersifat dolim begitu. Dan juga yang ketiga ada lagi, emiten itu tidak menempatkan investor terhadap dalam kondisi gharar. Nah, itu dalam emiten. Apakah ada yang memang mengondisikan bersifat gharar? Nah, bukan di dalam ini yang berprinsip syariah ya. Kalau di konvensional itu tidak menerapkan, ya tetap kalau konvensional itu
nanti akan dibahas di di belakang. Ya, tadi ada proses screening ya, screening saham syariah. Nah, gimana caranya? Di dalam proses screening ini ada dua, ada yang menggunakan bisnis atau bisnis, dan ada finansial atau bisa dikatakan rasio keuangan. Nah, pertama bisnis. Nah, emiten bisnisnya harus saham syariah bisnisnya harus tidak melanggar prinsip syariah. Contohnya kayak bank konvensional itu sudah pasti tidak syariah karena mengandung riba. Ada juga asuransi konvensional, ada juga kayak perusahaan rokok, itu sudah pasti tidak termasuk dari saham yang berprinsip syariah begitu. Ada juga yang finansial rasio, ya syaratnya adalah agar lulus terhadap screening syariah, saham syariah, maka ada juga yang namanya finansial, ya rasio keuangan, di mana total utang berbasis bunga dengan total aset itu tidak melebihi sebesar 40-45% begitu. Jadi jika melebihi terhadap 45% itu sudah tidak dikatakan tidak lolos screening atau tidak dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Ada juga yang bersifat total non halal dengan total pendapatan itu melebihi 10%. Jadi ketika ada total non halal, yakni kalau non halal pastinya haram, itu melebihi dari total pendapatan sebesar 10%, itu sudah dikatakan tidak lolos. Kalau di dalam bank konvensional justru sudah pasti tidak lolos ini di saham syariah karena memang prinsipnya sudah tidak masuk ke kriteria syariah. Ya, selanjutnya di sini tadi ada yang namanya di dalam saham syariah di sini tidak seperti konvensional. Nanti pembagian dividen atau capital gain itu dalam syariah sendiri itu ketika sistemnya itu menggunakan musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas. Nah, ketika bersifat mudharabah maka sahamnya itu ditawarkan secara publik. Jadi tergantung dari akadnya, menggunakan musyarakah maka terbatas, jika mudharabah maka bersifat publik, semuanya bisa menggunakan saham itu. Nah, selanjutnya itu di atas tadi ada yang namanya tidak terjadi gharar atau tidak bersifat balik. Ya, di dalam syariah sendiri itu tidak boleh melakukan yang namanya gharar atau gharar. Kenapa? Nah, di dalam konvensional itu ada yang namanya dalam pembelian saham itu secara langsung dilakukan, akan tapi di dalam prinsip Islam sendiri itu tidak secara langsung. Kenapa kok tidak secara langsung? Bisa jadi dalam konvensional ini menggunakan jasa broker atau pialang, nah dimana sehingga memungkinkan para spekulan itu memainkan harga, dan itu akan menyebabkan terhadap perubahan harga yang ada di pasar begitu. Maka dengan hal itu dilarangnya di dalam prinsip syariah begitu. Apa itu investasi? Nah, di dalam Islam sendiri itu tidak secara langsung, akan tapi nanti dapat diperlihatkan sabnya terlebih dahulu. Dengan adanya ketersediaan saham maka saham syariah dapat dibeli atau dijual. Nah, apa itu saham atau investasi di saham syariah? Ya, ketika kita sudah melakukan yang namanya pembelian saham, yakni kita sudah melakukan yang namanya investasi, karena saham merupakan salah satu instrumen dari investasi begitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan, yakni bisa lebih diperbaiki lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.